Hai semuanya, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen resiko. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Yuli Anita Situmorang dengan NIM 2021 0101028, Prodi Keuangan Universitas Sumatera Utara. Dosen pengampu saya yaitu Pak Isbir Mujahid Adha, SE MSI. Apa itu resiko? Jika kita ingin mempelajari manajemen resiko, yang harus kita ketahui terlebih dahulu yaitu apa itu resiko. Dari standar ISO 31000, resiko merupakan dampak dari ketidakpastian pada suatu tujuan. Lalu, apakah semua resiko itu buruk? Di dalam kehidupan sehari-hari, banyak dari kita beranggapan bahwa resiko itu berdampak pada hal negatif. Tapi, apakah resiko itu buruk? Secara profesional, resiko itu memiliki dampak bervariasi. Bisa saja itu berdampak buruk, negatif yang menyebabkan keterlambatan, menyebabkan pengeluaran anggaran lebih, dan lain-lain. Namun, dari semua dampak negatif yang ada, risiko itu juga memiliki dampak positif seperti menghemat waktu dan uang, dapat meningkatkan reputasi dan meningkatkan kinerja. Risiko itu dapat diumpamakan seperti nilai tukar mata uang, di mana nilai tukar ini dapat naik ataupun turun. Jadi, tidak semua risiko itu berdampak buruk. Apa beda risiko dan masalah? Dari pengertian yang sudah kita ketahui tadi, kita ketahui bahwa risiko itu efek ketidakpastian terhadap sasaran atau tujuan. Dalam contoh, jika kita ingin ke kampus berjalan kaki, risiko yang kita dapat yaitu waktu yang kita keluarkan saat berjalan cukup banyak. Adapun contoh lain yaitu ketika kita berjalan kaki, dampak yang kita keluarkan bukan hanya waktu, namun energi kita. Dari contoh di atas, dapat kita lihat bahwa risiko itu bersifat potensial atau belum terjadi. Nah, bagaimana dengan masalah? Masalah itu sudah atau sedang terjadi. Contohnya, pada hari Senin kita memutuskan untuk berjalan kaki ke kampus. Namun ternyata saat kita sampai, dosen sudah mengajar di kelas, di mana pada saat itu kita telah terlambat. Pada saat itu terlambat merupakan suatu masalah. Manajemen risiko merupakan serangkaian upaya atau cara-cara untuk menghindari dan meminimalisir risiko. Proses manajemen risiko. Risk identification. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada organisasi atau perusahaan. Ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang akan dihadapi oleh organisasi atau perusahaan tersebut dalam berbagai aspek seperti sosial, hukum, ekonomi, produk atau jasa, pasar, teknologi yang ada. Risk assessment. Setelah risiko telah diidentifikasi dalam perusahaan atau organisasi, selanjutnya akan dinilai potensi keparahan kerugian dan kemungkinan terjadinya. Responsi. Proses ini dilakukan untuk memilih dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan risiko. Tantangan bagi manajemen risiko adalah untuk menentukan portofolio yang tepat untuk membentuk sebuah strategi yang terintegrasi sehingga risiko dapat dihadapi dengan baik. Tanggapan risiko umumnya terbagi dalam kategori sebagai berikut. Risk avoidance, mengambil tindakan untuk menghentikan kegiatan yang dapat menyebabkan risiko itu terjadi. Risk reduction, mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak atau keduanya. Kemudian, risk sharing or transfer, mengambil tindakan untuk mentransfer beberapa risiko melalui asuransi, outsourcing, atau hedging. Kemudian, risk acceptance, tidak mengambil tindakan apapun untuk mengurangi risiko, melainkan menerima risiko tersebut terjadi. Implementation, melaksanakan seluruh metode yang telah direncanakan untuk mengurangi atau menanggulangi pengaruh dari setiap risiko yang ada. Evaluate and review. Perencanaan yang telah direncanakan di awal tidak akan seluruhnya dapat berjalan dengan lancar. Perubahan keadaan atau lingkungan yang tidak diprediksi sebelumnya akan menyebabkan perubahan rencana manajemen risiko yang telah dibuat. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan rencana untuk menanggulangi risiko yang akan atau mungkin terjadi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.